Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kita semua. Selamat datang di live IG klinik dokter kita, yang insya Allah hari ini kita akan berbincang tentang cara menjaga aset penting pendengaran kita, yaitu kesehatan pendengaran. Baik, izinkan saya Rini Rosmawati sebagai MC kali ini, dan narasumber kita Dr. Fatmawati SPTHT KBL. Baik, yang merupakan dokter yang berjaga di sini ya, yang berjaga di klinik dokter kita. Baik, selamat bergabung bagi teman-teman sahabat kita yang tak lupa juga saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kebenaran acara live IG klinik dokter kita. Dan semoga berjalan lancar ya, tidak ada kendala. Baik, mari kita buka acara kali ini dengan ta'awud dan bismillah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai acara ini, izinkan saya membacakan susunan acara kita kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembahasan dari narasumber, yang ketiga Q&A atau sesi tanya jawab, dan teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa mengechat di kolom chat komentar ya. Kemudian, dan jangan lupa nanti kita akan ada pengumuman door prize nih bagi teman-teman sahabat kita yang beruntung. Insya Allah kami akan bagi untuk hanya 3 orang, yaitu ada deh. Nanti kita kasih diskon 20% bagi teman-teman yang mau berkunjung ke klinik dokter kita spesialis THT ya. Oke. Kalau begitu, saya mau langsung saja menyapa narasumber kita, yaitu Dr. Rika Fatmawati, SPTHT BKL. Halo dokter, selamat pagi dok. Pagi. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik ya dok ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak dok sudah menyempatkan hadir dan mau live IG sama kita di sini. Lagi sibuk-sibuknya ya dok ya. Baik dok, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk membaca CV dokter dulu ya dok ya. Baik. Oke, namanya Dr. Rika Fatmawati, spesialis THT KBL ya dok ya. Kemudian tempat tanggal lahirnya di Serang, ternyata dokter di Serang ya dok ya. 18 Mei 1981. Alamatnya sekarang di Jatihanda, Komplek Green City View, nomor F12, Kota Bandung. Riwayat pendidikannya SD Kasemen, Kota Serang, Banten, SMPN 2, Kota Serang, Banten, SMUN 1, Kota Serang, Banten, kemudian sarjana kedokteran, kemudian profesi dokter, dan pendidikan dokter spesialis THT di Fakultas Kedokteran UNPAD, lulus tahun 2016. Riwayat kursus dan pelatihannya, kursus pengobatan herbal Karyasari tahun 2008, kemudian kursus terapi akupuntur tahun 2009. Untuk pekerjaannya saat ini di klinik utama dokter kita tentunya, kemudian RSIA Al-Islam, dan juga RSUD Majalaya Kota Bandung. Wow, banyak sekali dok. Masih sibuknya Masya Allah ya dok ya. Oke, langsung aja sekarang tentang pemaparan ya dok ya. Tentang gimana sih sahabat-sahabat kita ini bisa menjaga kesehatan pendengaran kita. Apa sih kiat-kiatnya? Mari kita sambut saja Dr. Rika Fatmawati. Silahkan dok. Ya tadi ya, pertama saya ingin menyapa sahabat kita ya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dok. Ini tentang aset pendengaran, jadi mungkin akan lebih spesifik pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sesuai captionnya tentang conge gitu ya. Oh conge ya. Jadi terkait dengan itu gitu ya. Itu kalau dalam bahasa medisnya itu adalah OMSK, Autistis Media Suppuratif Kronis. Apakah itu? Apa itu ya? Jadi masih suatu inflamasi atau peradangan dari telinga tengah dan rongga mastoid, dan itu ditandai dengan perforasi dari membran timpani itu berlubang jadi di dalam telinganya, dan
adanya cairan dari keluar dari telinga, yang itu secara terus menerus sekitar 6 minggu sampai 12 minggu seperti itu. Dan itu OMSK ini itu biasanya merupakan komplikasi dari otitis media akut yang sering terjadi pada anak-anak. Dan ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran, dan itu gangguan pendengaran dan kecacatan pendengaran tersebut itu disebabkan oleh OMSK itu menyumbang lebih dari 50% kasus pendengaran untuk gangguan pendengaran kognitif ringan sampai sedang. Jadi dan gangguan pendengaran yang terjadi pada anak-anak ini akan berdampak terhadap perkembangan anak itu sendiri dalam perkembangan bahasa, dalam fungsi kognisi, terus lalu psikososial sendiri, dan pendidikan atau ini apa sih namanya belajarnya, belajarnya masih akan terganggu ya dok ya. Dan selain itu komplikasi dari OMSK ini atau congean tadi itu bisa menyebabkan masalah yang lebih serius yang bisa menyebabkan mengancam nyawa lah, itu sampai mengancam nyawa dok, menyebabkan infeksi intracranial yang fatal atau adanya mastoiditis akut atau infeksi pada tulang-tulang mastoid seperti itu. Jadi memang ini juga harus kita hindari ya, kita harus menjaga agar terhindar dari penyakit tersebut. Iya betul dok, setuju dok. Oke. Nah masih tentang OMSK ya dok ya. Jadi infeksi saluran dengan telinga mungkin ya dok ya. Iya, betul ya. Kalau bahasa awalnya ya telinga tengah. Infeksi bagian telinga tengah ya, baik. Nah apakah ada kaitannya dok infeksi telinga dengan adanya infeksi saluran nafas? Biasanya kan anak-anak sering ya dok batuk pilek ya, terus bisa berulang nggak dok itu? Nah, terus dari segi kondisi sosial ekonomi, kebersihan telinganya dan nutrisi yang perlu, ada kaitannya nggak sih dok kira-kira itu? Iya, jadi infeksi pada telinga itu sangat berkaitan sekali gitu dengan penyakit pada saluran nafas atas. Biasanya memang sering pada anak-anak, misalnya karena batuk pilek itu menjadi pemicunya gitu. Jadi kadang anak-anak ya pada sering batuk pilek, kadang jadi pertama awalnya biasanya kalau ini nyeri telinga, berarti selanjutnya jadi keluar cairan kayak gitu. Dan itu memang akan sangat berpengaruh dengan ya tadi nutrisi. Kalau misalnya nutrisinya bagus, ya insya Allah sebenarnya penyakit apapun kan bisa teratasi ketika daya tahan tubuhnya bagus. Dan untuk mendapatkan nutrisi yang bagus memang bersangkut paut dengan masalah sosial ekonomis gitu, dan kebersihan juga paling utama ya mendukung juga terhadap daya tahan tubuh si anak terhadap berbagai penyakit, karena supaya jadi terhindar dari berbagai bakteri yang itu memang akan menjadi penyebab dari infeksi itu sendiri. Jadi akan sangat berpengaruh. Jadi ternyata kebersihan juga nutrisi yang baik juga sangat berpengaruh sahabat kita agar tidak terjadi infeksi ya dok ya. Nah untuk penyebab dari infeksi genang telinga tengah itu sendiri atau OMSK itu sendiri apa sih dok sebenarnya dok ya? Kalau penyebabnya sendiri itu adalah bakteri. Biasanya ada bakteri macam-macam ya, bakteri ada Klebsiella, ada Streptococcus, itu ada bakteri yang anaerob juga, dan itu apabila bakteri itu sudah sampai ke dalam telinga tengah menyebabkan terinfeksi dalam telinga tengah, dia akan memproduksi cairan, dan cairan itu sehingga akan banyak produksinya di posisi di mana sini. Telinga tengah itu di sini. Yang ini ya dok ya, telinga ini telinga tengah. Ketika ada infeksi di sini, bakteri di sini, dan nanahnya cukup banyak, jadi dia penuh, jadi jebol di dalam telinga, jadi makanya keluar cairan tersebut berupa nanah tersebut. Biasanya dok terjadi infeksi itu karena apa? Apakah bakterinya nempel sendiri atau dalam kondisi-kondisi seperti apa sih dok? Itu biasanya seringnya ya tadi, kalau pada anak-anak seringnya ketika ada gangguan saluran pernapasan atas, ya untuk pilek itu, jadi itu akan menyebar gitu infeksinya sampai ke telinga. Bisa sampai ke telinga ya. Sahabat kita yang punya anak-anak nih harus waspada nih. Apalagi kalau yang punya anak-anak nih, kalau misalkan ada batuk pilek yang lama mungkin ya dok ya dibiarkan, itu bisa jadi beresiko menjadi infeksi saluran genang telinga sahabat kita. Saluran telinga tengah, mohon maaf ya.
Oh ya, tadi katanya salah satunya tuh dari batuk pilek ya dok ya. Gimana sih prosesnya bisa sampai si batuk pilek itu jadi pendukung tadi? Faktor pendukung itu Ya. Jadi gini prosesnya, ini kita lihat ya, sahabat kita semua yang di rumah, ini kita lihat ini ada hidung, ini kan hidung nih, organ hidung, ini mulutnya, ini lidah yang besar ini. Ketika ada infeksi, misalnya batuk pilek di daerah hidungnya, tenggorokannya seperti itu, ini akan menyebar ke telinga lewat mana? Lewat saluran tuba Eustachius namanya. Ini maksudnya lewat mana dok? Ini kanan dan kiri ada saluran ke sini. Ini ujungnya itu adalah pasti di nasofaring, maksudnya di ujung di belakang hidung namanya nasofaring. Ini di atas ini, di belakangnya ada saluran. Ini saluran tuba Eustachius ini nembusnya ke sini. Nah ini saluran tuba ini ada saluran, aslinya saluran ini kecil banget gitu. Dan dia buka tutupnya itu normal lah, bagus, mendukung sirkulasi yang sampai ke daerah telinga tengah. Ini kita tahu ini telinga bagian luar, telinga tengah, ini telinga dalam. Dan ini masuknya ke sini. Ketika infeksinya di sini, dia mudah menyebar lewat sini, masuk ke sini. Jadi si bakterinya masuk dah ke sini, jadinya dia jadi banyak menyebabkan infeksi dari cairan tadi banyak. Awalnya memang diawali dengan perubahan dari tekanan di dalam telinga tengah. Jadi yang begitu akhirnya ada bakteri juga, ya sudah jadinya jadi gangguan. Biasanya ada peradangan di sini dulu, jadi menyebabkan tekanan yang berubah sehingga bakteri bisa masuk ke sini. Kalau mendebung salah satunya bisa nggak dok? Gejalanya, tapi bisa, cuman memang jarang sih kalau misalnya diawali berkening. Biasanya di awalnya kalau diinfeksi nyeri. Pada anak-anak tuh seringnya pasti datang dengan dok, tadi malam anak saya nangis jerit-jerit, katanya telinga sakit biasanya kayak gitu. Jadi ketika ini sudah terjadi perubahan tekanan di dalam telinga tengah, itu akan menjadi tekanan yang tinggi. Kadang menjadinya merah. Kalau terlihat dari saya periksa, biasanya di bagiannya jadi merah. Itu biasanya keluhannya masih nyeri. Itu kalau belum pecah itu nyeri. Tapi nanti kalau misalnya udah pecah, gitu kan jadinya reda, tapi jadinya jebol gitu. Dibiarkan. Jadi makanya kalau ketika anak-anak sudah mulai ada keluhan telinganya nggak enak, kan memang segera diperiksakan telinganya ya. Takutnya emang awalnya itu sebelum OMS itu oma dulu otitis media akut. Jadi otitis media itu jadi di saluran telinga tengah media gitu ya. Jadi adanya infeksi di saluran tengah media ya dok. Itu sahabat kita yang membedakan OMA dan OMSK. Baik dok, teman-teman yang baru bergabung dan mau bertanya bisa langsung di kolom chat ya. Dan bagi sahabat kita yang misalkan punya anak-anak nih, udah ada gejala telinganya sakit, langsung saja ke klinik dokter kita diperiksakan apakah betul dia OMA atau OMSK. Itu sangat bahaya banget sahabat. Kalau misalkan dok udah berlubang nih dok, gimana biar nggak kejadian lagi? Itu bisa nutup lagi nggak sih dok? Itu serem ya kalau aku ya pribadi ya, teman-teman apalagi kalau punya anak kan, aduh kasihan banget kalau misalkan ini. Gimana dok? Jadi emang itu kan aset ya, bagi anak-anak itu adalah aset yang tadi kita tahu sendiri bahwa kalau misalnya sudah terjadi gangguan itu bisa menyebabkan ya perkembangannya bermasalah gitu. Jadi kita benar-benar kita jaga gimana caranya nih. Dan apabila sudah terjadi yang tadi dikatakan, apabila sudah terjadi berlubang bisa nutup lagi nggak? Kalau ada anak-anak, alhamdulillah itu bisa nutupnya. Biasanya antara 1 minggu sampai beberapa minggu atau sampai maksimal 3 bulan itu bisa nutup kalau ada anak-anak. Asal ada syaratnya. Iya dok, pasti. Syaratnya itu adalah telinganya harus kering. Jadi nggak boleh dalam kondisi basah. Jadi nggak berarti kering, berarti nggak boleh basah, berarti nggak boleh infeksi lagi. Kayak gitu. Jadi harus dijaga banget supaya tetap terjaga, supaya jangan terinfeksi terus. Terus berarti kan nggak boleh kemasukan air telinganya. Berarti kalau berenang nggak disarankan ya? Nggak boleh, karena pasti air masuk. Kalau misalnya mandi disarankan pakai penutup kepala supaya telinganya tidak kemasukan air. Terlindungnya biar lebih aman. Atau misalnya paling minimal banget tutup telinganya pakai penutup telinga. Atau kalau misalnya lebih bagus pakai penutup kepalanya sekalian seperti itu. Jadi emang harus dalam keadaan kering itu supaya, dan itu juga mencegah supaya tidak terinfeksi kembali. Karena kalau misalnya nih baru sembuh nih ya, sebulan terus terinfeksi lagi, kan belum sempat nutup.
udah bolong-bolong lagi, maksudnya ada cairan lagi, jadi aja kan mau numbuh tuh kelewatan cairan lagi, jadi nggak jadi jadi nggak beres-beres gitu, jadi makanya harus ya dijaga banget nih. Terus yang selanjutnya kalau bisa ya tadi karena faktor yang pendukungnya tadi batuk pilek, jadi anaknya dijaga banget tuh jangan sampai batuk pilek. Kan kadang sering tuh ya, aduh nih anak saya pilek lagi, batuk lagi, terus cairan lagi. Ya emang harus ada, ini harus menjaga anaknya supaya nggak batuk pilek. Ya bagi-bagi ibu-ibu ya harus keep fight nih kalau ini jangan sampai basah berarti dok ya. Oke, ada yang mau nanya nggak? Oke. Udah terjawab ya Teh Iis Yuni, apakah gedang ketiak pecah anak bisa menutup kembali dan prosesnya berapa lama sudah terjawab ya. Baik, ada lagi dok nih. Oke. Ada lagi dok nih yang bertanya. Ya. Biar tadi udah ya bagaimana cara biar nggak terjadi pencegahan OMSK lagi tuh setelah sembuh nih dok. Tadi misalnya minggu terus sembuh, gimana caranya biar tidak terulang lagi dok? Ya, sama sih sama. Dijaga jangan sampai anaknya batuk pilek lama. Itu kita udah nutup ya. Ada pamornya gini. Jadi anaknya jangan sampai batuk pileknya jangan lama. Jadi kalau misalnya anaknya udah mulai kelihatan bersin, itu cepet-cepet diobatin gitu. Jangan dibiarin. Atau misalnya udah mulai kelihatan ingusan dikit gitu, cepet-cepet diobatin. Karena anak ini udah pernah gitu. Ya. Beda sama kalau anak yang belum pernah pecah benang telinganya. Jadi kalau anak yang udah pernah pecah benang telinganya berarti kita harus ekstra ketat gitu. Jadi jangan anggap sepele batuk pileknya dia, karena bisa menyebabkan infeksi telinga seperti itu. Dan paling lebih bagus sebenarnya anaknya nggak boleh batuk pilek. Jadi gimana caranya? Gimana ya? Aduh, ini yang ditunggu-tunggu ini. Jadi yang pertama tadi ya, kan itu kita ikhtiar ya, betul. Ya, kita ikhtiar gimana nih caranya supaya anak sehat, nggak batuk pilek, tingkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi supaya daya tahan tubuhnya supaya bagus dipengaruhi oleh apa? Nutrisi, pertama seperti itu. Nutrisi itu berarti apa? Makanan yang kita makan. Kita tuh harus bisa mengatur karena anak itu kan tergantung orang tuanya, dia mau makan apa, jajan apa, tergantung orang tuanya sebenarnya. Misalnya orang tuanya membebaskan, nih kasih jajanlah dia semau dia, gitu. Jadi kalau saya sering anjurkan, apalagi kalau anak-anak yang belum kenal jajanan, gitu, usahakan jangan pernah bawa anaknya tempat bapak ibunya belanja. Gitu. Jadi anaknya itu harus tahu sumber makanan itu adalah orang tuanya. Gitu. Jadi jangan apa yang disediakan orang tuanya itulah yang dia makan. Jangan perkenalkan dia untuk memilih makanan karena makanan di luar sana itu ya macam-macam. Ada yang cocok buat dia, ada yang tidak cocok, dan dia belum bisa mengerti mana yang cocok buat dia. Orang tuanya lah yang tahu mana yang cocok, mana yang tidak. Jadi saya harapkan siapkanlah misalnya rak khusus gitu semacam di warung, tapi kita isi oleh makanan-makanan yang cocok buat dia gitu. Jadi misalnya sekarang anak ini, misalnya anaknya 3 yang satu nggak boleh batuk pilek, berarti kan kita programkan nggak kalau bisa jangan makan minum ya es yang dingin. Berarti kita tidak sediakan tuh sirap jajanan itu makanan minuman tersebut. Gitu. Jadi MSG nggak sih dok? Itu kan ke ini ya, apa namanya, itu agak jauh sih ya, nggak terlalu lebih kalau misalnya gini aja, kira-kira makanan apa sih yang bikin anak muda batuk pilek? Yang paling sering kan es ini kayak gitu, atau enggak makanan-makanan yang emang bikin tenggorokannya gatel apa kayak gitu tuh ya, yang apa kering-kering atau gimana. Bukan berarti nggak boleh ya bapak ibu, tapi dikurangi. Atau kita bisa melihat tuh anak ini kuat nggak sih gitu. Kalau misalnya kita lihat habis minum es langsung pilek, ya mungkin berarti anak ini kita hindari dulu makanan tersebut. Skip dulu ya, di skip. Kalau misalnya anak itu sudah tahu ya program di rumah itu kan kita adalah penguasa rumah, penguasa anak itu. Sebenarnya kita bisa mengatur anak itu. Jadi ini anak-anak ini kita yang udah tahu nih, kita udah tahu nih anak ini kayak gini. Berarti ya udah anak itu
diusahakan jangan tahu tempat jajanan tersebut gitu. Itu akan lebih mudah. Kalau sudah tahu, nanti dia akan gimana dong? kayak gitu. Aduh dok, susah ya biasanya kita tuh bakalan troli itu sama anak-anak ya sekalian. Ternyata baiknya tidak ya sahabat kita. Jadi biar menjaga asupan makanan dan minuman yang baik untuk anak-anak kita. Terlebih kita perlu waspada nih kalau misalkan anak kita sudah terkena infeksi saluran telinga tengah ya dok ya, itu harus dijaga banget, jangan sampai batuk pilek. Berarti asupan nutrisinya wajib sama orang tua untuk diperhatikan. Dari mulai makanan yang berat bisa 3 kali sehari, ya. Terus makanan pendampingnya kudapan itu kan 3 kali sehari. Snack gitu ya dok, snacknya itu tuh kita atur gitu, tapi yang bergizi, jangan asal jajan gitu. Betul dok, jangan asal jajan, harus disiapkan oleh orang tuanya gitu, diatur, dipikirkan. Jadi orang tuh dipikirin, ini anak snacknya hari ini misalnya agar bubur, roti, susu misalnya, atau buah gitu ya dok ya, gitu. Jadi buah disiapin tuh anak tuh tahu, oh ya kesenangan dia itu adalah di keranjang jajanan itu adalah ini gitu. Jadi mereka tuh tahu tempatnya dan kita bisa lebih mengatur, karena kalau misalnya kita terlalu membebaskan, karena yang tersedia di luar sana macam-macam. Betul banget dok. Aduh ya Allah, ini ngingetin aku banget loh dok. Aku punya anak, tapi jangan, masya Allah jangan sampai ya dok ya terjadi seperti ini. Cuma memang batuk pileknya ini dok ya agak bandel ya dok ya. Ya itu dia, kalau misalnya yang sudah pernah terinfeksi mungkin harus lebih ekstra ketat dalam hal nutrisi dan kebersihan tadi. Selain ya kalau misalnya ketika ada keluhan sebaiknya diobati, tidak dibiarkan. Jadi lebih cepat penanganannya, akan lebih cepat dibandingkan kita biarkan saja. Nah nanti setelah sembuh itu ada PR lagi menjaga. Nah ya, jadi kalau belum sembuh yang gimana ya? Jadi lebih baik segera diobati anaknya dengan cepat agar sembuh, karena kalau semakin dibiarkan nanti semakin banyak bakterinya. Kalau semakin banyak bakterinya semakin sulit kita menumpas bakteri tersebut. Masih tetap aja ada di situ ya, jadi bisa bolong lagi. Jangan sampai sahabat kita. Jangan lupa teman-teman yang anaknya ada kasus seperti itu mau dewasa, ini bisa dewasa juga ya dok ya? Oh iya, malah kalau dewasa itu lebih sulit tutupnya dibandingkan kalau anak-anak. Jadi kalau misalnya pada dewasa ya, udah dewasa nggak nutup-nutup aja sampai 3 bulan. Itu harus gimana dok? Itu sebaiknya ditambal. Tambal ban ya. Oh jadi karena memang usia kita udah usia misalkan ya beda dengan anak-anak yang masih dalam masanya masih numbuh ya. Masuk ke dalam telinga tuh bisa numbuh gitu. Tapi kalau udah dewasa agak lebih sulit lah. Tapi tidak mungkin ya di dunia ini, semua kan ya tergantung Allah aja gitu ya. Tapi sebagai usahanya ya lebih ekstra ketat sih. Dan kalau emang sulit juga numbuh misalnya dengan tuntutan yang ini harus misalnya kerjaannya berenang atau gimana, ya ditambah. Bisa dong ditambah. Aku baru dengar loh sekarang. Ternyata bisa. Ditambah. Itu melalui operasi atau apa dok? Ya, operasi. Namanya operasi minimoplasi atau timpanoplasi. Namanya itu bisa ke dokter PHT. Jangan lupa datang ke dokter kita. Baik teman-teman yang mau bertanya masih bisa ya. Oke, di sini masih ada dok yang mau bertanya, masya Allah banyak sekali ya. Yang tadi, oke, sudah terjawab ya Teh Iis. Maksud nutrisi itu gimana dok? Yang pasti yang tadi ya, makanan ini ya 3 kali sehari minimal. Itu makanan selingan, makanan pokok 3 kali sehari, makanan selingan itu 3 kali. Kan menurut ahli gizi misalnya makanan pagi, siang, sama malam. Itu selingan juga antara misalnya jam 10-an, jam 3 sama misalnya jam 7-an atau jam 6. Jadi semua itu dibikin gitu, nggak beli ya, maksudnya bukan beli, maksudnya nggak diabur gitu istilahnya. Ya yang beli orang tuanya tetap sih kita beli. Kita beli tapi yang sehat sahabat kita. Terus dok katanya makanan, ada nggak sih makanan yang bisa mempercepat pemulihan gitu dok? Kalau apakah proteinnya atau apa dok yang bisa dok? Kalau misalnya
misalnya dari segi itu biasanya untuk mempercepat pertumbuhan kan kandungan protein yang lebih diutamakan ya untuk perbaikan sel-sel itu Selnya, biasanya yang mengandung protein tinggi dan vitamin E itu untuk regenerasi sel itu lebih bagus seperti itu ya. Tapi memang ya itu bisa dari berbagai jenis makanan ya, maksudnya nggak spesifik misalnya makanan A bikin benang telinga ini nggak ada yang spesifik, belum ada penelitiannya bukan ada. Cuma lebih ditekankan adalah protein tinggi ya dok. Protein. Itu nah ini dok, telur putih bisa nggak? Telur gitu ya maksudnya. Bisa, itu bagus. Bisa. Protein itu kan banyak. Iya. Jadi memang kita harus mulai memilih nih. Jadi dalam setiap kali kita memberi makan kepada anak tuh minimal kan 4 sehat. Betul. Ya, sehat. Mengandung karbohidrat. Ya. Jadi dalam satu piring. Satu piring itu dalam ada protein, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, dan pelengkapnya sempurna yang susu tadi. Tapi itu kan yang wajib itu yang 4 sehat itu. Dikembalikan lagi ya. Kalau masih bayi-bayi kan memang perlu tambahan susu itu. Dikembalikan lagi ke kemampuan masing-masing ya. Itu kan isi makanan mah apa jenisnya macam-macam ya. Dan itu enggak yang mahal-mahal kok. Yang penting ibu tuh bisa lihat ini si anak dalam piringnya harus ada istilahnya ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah-buahan. Misalnya nasi ya udah umum ya makanan pokok. Ya itu lauk kan macam-macam. Bisa ikan, bisa tahu, telur, tempe, kayak gitu. Bisa ayam, gitu. daging, dan itu kan ada protein dan lemaknya kayak gitu. Terus nanti vitaminnya tuh bisa sayuran. Ini ada sayuran ya. Mahal-mahal enggak. Bisa aja kan pisang banyak, pepaya banyak, sayuran juga. Aduh, sayur itu banyak ya. Kita bisa tanam kadang kayak gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa ya dok ya. Dipikir diniatkan dan dilaksanakan ya. Dan harus ingat apa yang kita lakukan untuk anak kita, apapun itu dalam hal memberikan makanan itu juga kita niatkan ibadah gitu. Jadi untuk supaya kita tuh jadi soleh-solehah, sehat, cerdas kayak gitu. Jadi niatkan ibadah. Jadi penyiapan makanan juga jadi lahan sungguh ya dok ya, yang soleh gitu. Bukan hanya parenting dalam hal sosial aja, tapi makanan juga bisa jadi kalau misalnya kita memang meniatkan. Insya Allah. Alhamdulillah dok, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum dok, dari Belbuha nih. Assalamualaikum dok, kebetulan anak saya sering banget setiap bangun tidur bersin, batuk pilek di tenggorokan, kayak banyak dahaknya gitu dok. Apakah itu bisa disebabkan karena infeksi telinga juga? Atau hanya murni batuk pilek dok gitu? Oh, itu beda ya. Jadi kebalik. Jadi kalau misalnya bukan batuk pilek karena infeksi telinga, biasanya infeksi telinga itulah yang pemicunya, pendukungnya itu adalah awalnya batuk pilek gitu. Jadi jangan sampai Pak. Jadi beda. Batuk pileknya baiknya segera ditangani ya dok ya. Jadi biar menyebabkan infeksi telinga gitu. Kalau misalnya tentang batuk pileknya sendiri yang sering setiap pagi, biasanya itu kita sebut rhinitis alergi. Itu nanti pembahasannya beda lagi. Tunggu ya kan sesi selanjutnya ya. Oke. Jadi kepada Belbuha, jadi segera ditangani aja. Kalau mau konsultasi ke dokter, bisa ke klinik dokter kita, langsung berobat bisa ya, atau kemanapun, yang penting ditangani biar tidak terjadi infeksi ya. Biar mudah-mudahan cepat sembuh anaknya ya. Kemudian ada lagi nih dok, saat mandi keramas sebaiknya pakai apa ya supaya air tidak masuk? Pernah dikasih tahu pakai kapas, tapi setelahnya saya cek kapasnya basah. Apa itu artinya masuk ke telinga juga enggak ya? Ya memang sebaiknya itu pakai earplug namanya, lebih bagus. Jadi kalau mau ada ya earplug penutup telinga juga. Kalau misalnya sederhana di rumah, di kapasnya tuh ditutup pakai plastik. Jadi untel-untel pakai plastik. Jadi kan nggak akan nembus gitu. Jadi emang kalau mau itu salah satu ini lagi ya usaha. Tapi ada lagi yang lebih bagus lagi, keramasnya tuh kayak di salon. Begini dong. Iya. Gitu, jadi tekniknya itu gimana caranya supaya nggak kena? Ada kan kayak di salon itu pernah dipasangin penutup telinga. Nah, itu udah bagus ya. Jadi
ditutup telinga, terus napasnya kayak di salon. Oh ya, nah ini mah lagi semangat ya. Semoga 3 bulan mutu. Iya. Maksimal. Jadi emang ya usahakan dulu lah. Iya, betul. Mudah-mudahan cepat mudah-mudahan dengan itu nggak jadi basah lagi ya telinga. Kalau pas keramas Pas keramas jadi aja. apa sih kalau pakai kapas tuh emang nanti kapasnya itu dimasukkan dalam plastiknya diikat kayak gitu kan, jadi kayak tuh jadi masuk gitu, jadi biar apa namanya, nanti kalau kapas kayak gitu tuh membentuk liang telinga, jadi menutup banget gitu. Mudah-mudahan ya usahakan. Mudah-mudahan membantu ya Teh ya. Kemudian ada dari Karolina Putri P. Assalamualaikum dok, karena saya kalau batuk, kalau pileknya terlalu lama suka keluar di telinganya. Itu yang jelas kenapa ya? Soalnya sebelumnya diperiksa dikasih tahunya cuma dibersihin pakai H2O2 3% aja dok. Apakah termasuk yang ini nggak? Itu kalau misalnya keluar cairan telinga itu nanti kan harus tahu sudah berapa lama keluar cairan telinganya. Kalau ini kan kalau udah infeksi juga nanti kita lihat memang si cairan telinganya tuh infeksius apa cuma cairan telinga apa gitu, misalnya sisa mandi atau apa, kita kan sebaiknya sih memang diperiksakan lagi ke dokter THP yang terdekat. Tandanya dok, kalau misalkan itu infeksius seperti apakah ada warnanya? Iya, biasanya cairan telinga itu berbau, ya cirinya itu berbau, putih kental, kayak nanah gitu. Berbau putih kental seperti nanah. Terus yang kadang juga jadi kehijauan, putih Hijau, kehijauan, itu udah lebih parah gitu. Ya. Tapi kalau misalnya yang cuma cairan bening tidak berbau, biasanya sih apa ya, sisa-sisa cairan yang mandi atau gimana gitu, dan itu bisa terus-terusan tadi ya, terus-menerus persisten gitu keluar cairan. Jadi nggak mungkin hanya sekali 2 kali dok ya, tapi bakal terus-terusan ya. Biasanya kalau infeksi itu kayak gitu, tapi kalau misalnya nggak berbau, nggak apa namanya, tidak berbau, tidak berwarna mungkin dok ya. Jadi tidak nyeri. Yang harus diwaspadai kalau misalkan cairan yang keluar telinganya tuh ada berbau, terus berwarna seperti nanah putih susu ya dok ya, terus menerus atau nggak hijau, terus dia kejadiannya tuh nggak sekali 2 kali sahabat kita, tapi terus menerus. Nah itu perlu diwaspadai, segera berobat ke klinik dokter kita ya. Oke. Insya Allah doakan aku dok supaya ada rezeki, pengen banget periksa dan bersihin telinga ke anak situ. Teh Karila Putri didoain banget ya teh. Nanti ketemu dokter kita ya. Untuk ibadah, untuk menjaga kesehatannya. Oke. Oh nih ada lagi dok nih. Nah, boleh nggak sih dok kita membersihkan cairan yang keluar dari telinga itu dengan cara memasukkan air ke telinga lagi dok? Tuh banyak tuh kasusnya dok. Boleh nggak sih dok kayak gitu? Itu udah jelas-jelas nggak boleh kan? Nggak boleh. Jadinya kalau misalnya kayak gitu, jangan kayak bersihin hidung. Kalau itu kan emang pakai cairan ini ya, steril itu ya. Kalau telinga itu dibersihkannya itu kalau ada cairan, kan tadi emang syarat supaya benang telinganya nutup itu kan nggak boleh basah. Jadi makanya jangan sampai masukkan air. Orang mandi aja ditutup, ini masukin air itu nggak boleh banget. Jadi sahabat kita yang mau membersihin dengan masukin air lagi, no, tidak boleh. Apalagi kalau misalnya itu benang telinganya berlubang. Tapi kalau misalnya itu dilakukan oleh tenaga yang sudah ahli dan profesional itu boleh. Dan cairannya juga kan ada yang tertentu juga. Jadi emang itu kalau di rumah sebaiknya sih jangan memakai, kalau bersihkan telinga ya, jangan pakai cairan, tapi boleh dengan kateter, tapi harus sama orang lain. Nggak boleh sendiri sendiri. Terus dok, kalau misalkan nih misalnya kita membersihkan telinga nih dok dengan kateter ya dok ya, itu alurnya harus seperti apa sih dok biar terjaga terus gitu dok? Jadi kalau ini ya tadi berhubungan sama tadi ya, kalau misalnya keluar cairan membersihkan telinga, jadi kita tuh harus sama orang lain. Misalnya kalau di rumah nih ya, sahabat kita jadi seminggu sekali aja dilihatnya telinganya, nggak usah setiap kali dilihat. Nggak usah setiap kali dilihat ya. Yang telinganya ya. Iya. Jadi si telinga itu sama orang lain, misalnya oleh pasangannya masing-masing, atau anak-anak oleh ibunya, kayak gitu. Ini nanti dilihat nih si telinganya, dilihat pakai senter, bisa pakai senter, dilihat nih telinganya, misalnya ada telinga nih di senter. Pas dilihat ada kotoran katanya, terus dan yakin nih disambil, ambillah pakai cotton bud, ambilnya gini ya. Jangan ini, biasanya kan lebih putar-putar gitu.
kalau misalnya melihat, misalnya ibunya lihat anaknya, ada kotoran, tapi jauh, nggak takut, jangan coba-coba, langsung aja ke salon HT. Tapi kalau misalnya pas dilihat nih, bersih nggak ada apa-apa, udah diam, udah nggak usah diapa-apain ya, nggak usah dikorek-korek ya. Oke. Jadi nambah masuk. Jadi seminggu sekali cukup ya dok ya. Setiap hari Jumat kan senangnya kita membersihkan dulu dok. Malah sekali membersihkan dirinya ya dok. Sama lain ya. Jangan sama sendiri sahabat. Jadi harus sama orang lain. Baik, berarti masya Allah ya. Saya suka begitu dok. Jadi yang terus sadar ya udah ini sendiri gitu. Jadi mereka mau sama orang lain biar terlihat gitu ya dok. Baik, ini dok, ini masalah anak-anak tuh kadang kalau misalkan berenang itu termasuk salah satu risiko nggak dok? Kalau misalkan dia berenang, iya kan tadi itu bisa. Tapi kalau misalnya dia tidak ada riwayat pernah berlubang benang telinganya, aman aja. Jadi kalau misalnya pernah dinyatakan pernah benang telinganya berlubang, itu harus dipastikan dulu kalau pas mau berenang ke dokter THT bahwa benang telinganya udah nutup lagi, baru boleh berenang. Jadi kalau misalnya mau berenang, yang anak sekolah kan kadang problemnya, cek dulu ke dokter THT kalau pernah keluar cairan. Tapi kalau selama hidup saja ya aman aja sebenarnya. Oke, lanjut lagi dok. Apa lagi ya dok ya? Oke, kalau misalkan nih dok ya, tadi kan, jadi kalau misalkan nih dok ya, kan emang ada anak-anak tuh yang punya alergi tuh ya dok ya. Terus dia kan pasti bakal sering tuh dok batuk pilek nih. Terus kadang ya lama gitu, walaupun memang belum sampai terjadi infeksi gitu ya dok ya. Itu ada penanganan khusus nggak sih dok untuk yang alergi gitu ya, terlebih ke anak-anak yang batuk pileknya jadi sering gitu karena alergi gitu. Ya ini ya pencegahan. Betul, jadi kena kumaha dokter. Ya itu dia, kalau misalnya kita harus tahu dulu nih karena apa sih batuk pileknya itu. Ya berkonsultasilah. Kalau memang batuk pileknya itu karena infeksi, biasanya emang perlu langsung diobati sesuai penyebab batuk pilek tersebut, supaya nggak berlanjut sampai infeksi ke telinga. Kalau misalnya emang sering bolak-balik sering batuk pilek, mungkin karena alergi, ya konsultasi juga nih gimana nih cara pencegahannya supaya nggak muncul, biar nggak kambuh, supaya nggak jadi infeksi ke telinga kayak gitu. Jadi memang biasanya kalau anak-anak yang alergi emang akan sering banget tuh batuk pilek, jadi makanya ya dia perlu konsultasi gimana nih caranya. Itu kan ada sesi khusus tentang alergi itu. Khusus lagi sahabat kita ya, kalau misalnya ini, soalnya anak saya salah satunya punya alergi dok, jadi memang dia tuh sering banget batuk pilek. Tapi alhamdulillah sih nggak, ya Allah jangan sampai ya sampai telinganya bocor. Jangan, ini berarti balik lagi nutrisi, kebersihan ya dok ya, dan mencegah agar supaya anaknya batuk pilek. Baik, ada lagi dok, jadi bahaya. Nah tadi dok, kata dokternya kalau misalkan nih si itunya dibiarkan nih dok, berarti bisa membahayakan sampai kematian dan kok bisa sih dok, bisa sampai kematian itu how, gimana prosesnya, gimana sih dok? Ya, jadi ini kalau misalnya infeksinya awalnya kan di telinga tengah saja, dibiarkan kayak gitu, misalnya nggak diobatin, terus nutrisinya kurang, kayak gitu, kebersihan tidak terjaga. Jadi si bakterinya kan betah tuh di situ, jadi beranak pinak banyak. Kalau misalnya banyak, jadi dia menyebar masuk ke dalam. Ini kan bisa di otak ya. Ini dekat sama otak gitu ya. Mungkin ada tulang-tulang, emang sih ada pelapis-pelapisnya ya. Tapi karena saking kuatnya si bakterinya, jadi dia tuh nembus. Emang jarang sih. Lihat ini kan otaknya di sini, misalnya ini kan di sini kan dalamnya otak gitu, jadi bisa intrakranial tuh maksudnya menggangguan ke saraf-saraf, ke organ otaknya, lalu sebelum sampai ke otak ke tulang-tulangnya dulu yang di belakang tersebut yang mastoiditis itu. Jadi menyebar gitu penjalarannya si bakteri. Jadi sebenarnya yang bisa menyebabkan kematian itu tuh
Itu ya dok ya. Jadi awalnya karena tidak ditangani lagi, kemudian dengan cepat infeksinya bisa naik tuh ke anak ya. Sebenarnya kalau misalnya namanya kembali lagi kalau daya tahan tubuhnya bagus, itu bisa cepat beres. Jadi mau nutrisi itu harus pertimbangkan. Terakhir nih dok nih ya. Gimana cara kita agar menjaga aset penting kita ini yaitu pendengaran dok? Gimana dok? Ya dari uraian tadi semua ya, yaitu tadi dijelaskan ya tentang apa sih tentang penyakit ya. Penyakit itu bisa mengancam pendengaran dan pendengaran itu adalah aset yang Allah berikan. Gitu. Pertama kita ya dengan adanya pendengaran ini kita bersyukur gitu. Wujud syukur kita itu dengan apa gitu, yang menjaganya gitu. Supaya kadang kita bersyukur kalau udah kehilangan ya jangan sampai lah gitu. Jadi bersyukurlah dari sekarang gitu supaya apa namanya ya tetap diberikan gitu. Itu kan semua pemberian Allah dan kita bersyukur agar ini tetap diberikan dan kita diberi nikmat selalu gitu. Pendengaran itu adalah suatu nikmat yang sangat besar gitu. Kalau misalnya kita tahu banyak di luar sana yang mengalami gangguan pendengaran. Jadi caranya bersyukur gimana? Apakah hanya dengan ya Allah saya bersyukur, alhamdulillah gitu. Ya, ada apa wujud ininya cara berlaksana. Jadi jangan emang harus berucap itu harus dan wujudnya apa gitu, wujud syukurnya itu dengan menjaganya gimana caranya? Ya tadi kan udah dijelaskan bahwa banyak ancaman-ancaman akan merenggut gitu ya, mencuri pendengaran ini gitu, yaitu infeksi. Ya, kita jaga diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita ya tadi dengan apa? Dengan apa namanya meningkatkan kebersihan. Yang kedua menjaga nutrisi dan ketiga apabila sudah sakit cepat diobati kayak gitu dan kita niatkan semua itu adalah untuk bersyukur kepada Allah dan niatkan ibadah ketika berobat tuh gitu dan yang menyembuhkan itu kita yakini hanya Allah gitu. Kita mah hanya berusaha. Jangan sampai udah tawakal aja, biarin aja. Dia gitu. Terus apa namanya? Dan ilmu itu kan sudah berkembang dan banyak sekali yang apa namanya sudah melakukan penelitian bahwa ini nih dengan yang apa namanya caranya seperti ini dan kita juga harus memilih caranya adalah yang terbaik. Yang salah ya misalnya kata si A kata si B gitu tanpa bertanya kepada ahlinya gitu. Jadi itu juga sebenarnya wujud syukur gitu, wujud bahwa kita tuh menjaga yang Allah berikan dan ikhtiarnya itu harus maksimal baru terakhirnya tawakal. Kalau belum ikhtiar gimana mau tahan? Baik, saya persingkat lagi ya sahabat kita. Jadi menjaga kesehatan pendengaran itu sangat penting bagi kita dan keluarga kita. Yang pertama kita harus selalu menjaga kebersihannya dok ya, kebersihan telinga kita untuk memastikan baik-baik saja tidak gitu ya telinga kita ya. Kemudian nutrisi yang tadi sudah disampaikan 4 sehat dan baiknya 5 sempurna itu tetap dijaga apalagi untuk anak-anak agar daya tahan tubuh kita terus ya dok terjaga ya dok, walaupun sakit itu bisa sangat membantu. Kemudian yang ketiga kita harus selalu kalau misalkan sudah terjadi nih infeksi atau lubang telinga atau tadi batuk pilek ya biar tidak terjadi infeksi, segeralah sahabat kita memeriksakan diri ke klinik terdekat atau ke klinik dokter kita ya. Kita di sini insya Allah lengkap, ada dokter Rika, dokter spesialis anak. Untuk anak juga ada ya, dokter spesialis anak ada juga, dan dokter umum juga kita ada. Dokter penyakit dalam pun kita sudah ada ya dok ya, alhamdulillah. Jadi bisa banget ke dokter kita ya. Kemudian yang keempat ya, kita selalu usahakan kita selalu bersyukur ya untuk mengucapkan rasa syukur itu tidak hanya alhamdulillah, tapi betul-betul menjaga aset yang Allah berikan yaitu pendengaran kita. Yang tadi sudah dijabarkan bahwa kalau misalkan sampai lubang-lubang dan lainnya itu bisa sampai kematian sahabat-sahabat kita. Jadi jangan lupa menjaga kesehatan pendengaran kita. Baik, masya Allah ya. Udah jam segini aja. Apa nih dok?
Satu hal, jadi Apa kalau lagi, kita Dok? selalu menjaganya, periksakan telinga Anda itu 6 bulan sekali. Oh tuh, Untuk THT. sekarang kita ternyata tidak hanya gigi saja ya yang harus 6 bulan sekali, tapi ternyata telinga pun harus diperiksakan 6 bulan sekali untuk meyakinkan bahwa telinga kita tuh baik-baik saja gitu, dan supaya juga bisa terdeteksi lebih dini ya dok ya kalau misalkan ada sesuatu. So jangan lupa periksakan diri telinga kita setiap 6 bulan sekali ya. Bisa ke klinik dokter kita ya. Baik, ini masya Allah ya udah nggak kerasa ya. Oke, untuk door press sudah. Oke. Ini aja deh. Hah? Tapi nggak ada juga. Yang tahu. Oke. Untuk door prize nih, jeng siapakah yang mendapatkannya? Yang untuk pertama, untuk Teh Iis Yuni S Selamat. 1102, selamat Teh Iis. Kemudian yang kedua ada Teh Karmina Putri, selamat ya untuk Teh Karmina Putri P. Kemudian satu lagi yang ketiga adalah jeng Belbuha, selamat ya untuk ketiga pemenang. Nanti bisa DM ya. Untuk pemenang door prize silahkan DM ke IG kita ya untuk klaim hadiah atau door prize-nya. Insya Allah door prize-nya itu adalah 20% ya dok, pemeriksaan ke klinik dokter kita untuk spesialis THT ya dok ya. Nanti ketemu sama dokter kita atau enggak tim spesialis ya dok ya, spesialis THT ya dok ya. Baik, selamat kepada pemenang, semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah tidak terasa kini sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sahabat kita yang telah hadir untuk meramaikan IG live kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan bisa dilaksanakan ya dok ya. Dan kalau mau ada yang konsultasi lebih lanjut bisa langsung datang atau hubungi WA klinik dokter kita ya. Oke, tinggal diklik aja di profil IG klinik dokter kita ya. Kemudian alhamdulillah ya udah beres. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dokter Ika yang sudah menyempatkan bisa live IG ya dok ya. Jangan bosan ya, nanti kita ketemu lagi. Baiklah, mari kita tutup bersama acara IG live kita dengan ucapan hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.